Mereka mungkin mengalami masalah atau perubahan dalam hal tempat tinggal atau lingkungan sosial mereka. Jadi dalam kedua situasi ini, hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru mengenai kondisi orang-orang yang pernah menyakitimu. Mungkin kamu pernah merasa tersakiti oleh orang-orang terdekatmu, dan kamu tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Apakah mereka masih merasakan penyesalan atas apa yang mereka lakukan? Atau justru melanjutkan hidup tanpa rasa bersalah? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Dalam video kali ini ada dua zodiak yang akan kita bahas. Pertama untuk zodiak Libra, dan yang kedua untuk zodiak Gemini. Seperti biasa, sebelum mulai saya akan mengingatkan kembali bahwasanya ini hanyalah sekedar memberikan gambaran saja. Bisa sesuai bisa juga tidak, dan mungkin bisa berseberangan. Jadi kita ambil sisi positifnya saja. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembacaan kita untuk zodiak Libra terlebih dahulu. Untuk kartu kita yang pertama, di sini kita dapatkan kartu yang artinya rumah. Di sini saya melihat ada beberapa kemungkinan arti yang didapatkan. Pertama, kartu rumah dapat mengindikasikan bahwa orang-orang yang pernah menyakiti kamu masih berada di lingkungan terdekatmu, atau masih memiliki hubungan denganmu secara fisik atau emosional. Artinya, kamu mungkin masih akan berinteraksi dengan mereka di masa depan. Kedua, juga dapat mengartikan kondisi rumah atau lingkungan tempat orang-orang yang pernah menyakiti kamu tinggal. Ini bisa berarti bahwa mereka mungkin mengalami masalah atau perubahan dalam hal tempat tinggal atau lingkungan sosial mereka. Jadi dalam kedua situasi ini, kartu ini dapat memberikan petunjuk bahwa kamu harus bersiap-siap untuk berhadapan dengan orang-orang tersebut di masa depan. Atau mungkin, kamu perlu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan mereka. Nah, itulah makna dari kartu kita yang pertama. Sekarang coba kita lihat di kartu kedua. Barang seperti apa yang akan kita dapatkan. Kartu kedua, di sini kita dapatkan kartu yang artinya awan. Ada beberapa kemungkinan arti dari kartu ini. Pertama, kartu awan dapat mengindikasikan ketidakpastian atau kebingungan yang terkait dengan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Artinya, kamu mungkin tidak memiliki informasi yang jelas tentang keadaan mereka, atau mungkin terdapat informasi yang kabur atau tidak lengkap. Kedua, kartu ini juga dapat mengartikan bahwa ada kemungkinan adanya konflik atau ketegangan di antara orang-orang tersebut, atau mungkin terdapat perasaan yang tidak jelas atau ambigu di antara kamu dan mereka. Ketiga, dapat mengindikasikan bahwa ada masalah atau rintangan yang harus kamu hadapi dalam mendapatkan informasi yang belum jelas tentang kondisi orang-orang tersebut. Dalam keseluruhan, makna kartu ini menunjukkan bahwa situasi yang berkaitan dengan orang-orang yang pernah menyakiti kamu tidak sepenuhnya jelas atau mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pikiran terbuka dan mengambil tindakan yang tepat untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat. Jika kita kombinasikan dengan kartu pertama, maka akan kita dapatkan situasi yang sedikit membingungkan dan sulit dipahami terkait dengan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, yang masih berada di sekitarmu, atau masih memiliki hubungan denganmu. Kartu rumah menunjukkan bahwa orang-orang tersebut masih berada di lingkungan terdekatmu, atau masih memiliki hubungan denganmu secara fisik atau emosional. Sementara itu, kartu awan mengindikasikan ketidakpastian atau kebingungan terkait kondisi mereka, dan mungkin ada konflik atau ketegangan di antara kamu dan mereka. Kombinasi ini menyarankan bahwa kamu mungkin perlu meningkatkan kemampuanmu dalam membaca situasi dan orang-orang di sekitarmu, serta mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi masalah yang mungkin muncul. Kombinasi ini juga menunjukkan pentingnya menjaga pikiran terbuka dan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang membingungkan atau tidak jelas. Itulah maknanya jika kedua kartu tersebut kita kombinasikan. Sekarang kita ambil kartu yang ketiga. Gambaran apa lagi yang akan kita dapatkan? Kartu ketiga, kita dapatkan kartu yang artinya anjing. Di kartu ini juga ada beberapa kemungkinan arti yang kita dapatkan. Pertama, dapat mengindikasikan kepercayaan atau kesetiaan yang terkait dengan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Artinya, mereka mungkin telah menunjukkan kesetiaan atau dukungan dalam situasi tertentu, meskipun mereka juga menyakitimu. Kedua,
juga dapat menunjukkan kemungkinan adanya perubahan dalam hubunganmu dengan orang-orang tersebut. Mereka mungkin akan menunjukkan sikap yang lebih baik, atau mungkin ada perubahan dalam cara kamu berinteraksi dengan mereka. Dan ketiga, dapat mengindikasikan bahwa kamu membutuhkan dukungan atau perlindungan dari seseorang atau sesuatu, seperti teman atau keluarga, untuk membantumu menghadapi situasi yang berkaitan dengan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Dalam keseluruhan, kartu ini menunjukkan pentingnya hubungan dan kesetiaan dalam kehidupanmu, serta kemungkinan adanya perubahan dalam hubunganmu dengan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Oleh karena itu, kamu perlu berhati-hati dan bijaksana dalam memilih siapa yang bisa kamu percayai dan bergantung pada mereka dalam situasi yang sulit. Berdasarkan kombinasi dari ketiga kartu tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa situasi yang berkaitan dengan orang-orang yang pernah menyakitimu masih membingungkan dan sulit dipahami. Kamu perlu meningkatkan kemampuanmu dalam membaca situasi dan orang-orang di sekitarmu, serta mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi masalah yang mungkin muncul. Penting juga untuk menjaga pikiran terbuka dan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang membingungkan atau tidak jelas. Kartu rumah menunjukkan bahwa orang-orang tersebut masih berada di lingkungan terdekatmu, atau masih memiliki hubungan denganmu secara fisik atau emosional. Kartu awan mengindikasikan ketidakpastian atau kebingungan terkait kondisi mereka, dan mungkin ada konflik atau ketegangan di antara kamu dan mereka. Sementara itu, kartu anjing mengindikasikan pentingnya hubungan dan kesetiaan dalam kehidupanmu, serta kemungkinan adanya perubahan dalam hubunganmu dengan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Dalam menghadapi situasi ini, kamu perlu berhati-hati dan bijaksana dalam memilih siapa yang bisa kamu percayai dan bergantung pada mereka dalam situasi yang sulit. Kamu mungkin juga membutuhkan dukungan atau perlindungan dari seseorang atau sesuatu, seperti teman atau keluarga, untuk membantumu menghadapi situasi ini. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang dekat dan dapat diandalkan, serta tetap terbuka untuk perubahan yang mungkin terjadi. Itulah tadi gambaran yang kita dapatkan dari ketiga kartu tersebut untuk kamu yang berzodiak Libra. Sekarang, kita lanjutkan bagi teman-teman yang berzodiak Gemini. Kartu pertama, di sini kita dapatkan kartu yang artinya bintang. Kartu ini bisa memiliki beberapa arti yang kita dapatkan. Kartu ini dapat menunjukkan harapan dan optimisme, dan dapat diartikan bahwa akan ada kabar baik atau perbaikan kondisi dari orang-orang yang menyakitimu. Kartu ini juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya penerangan atau penjelasan yang diberikan kepadamu, sehingga kamu dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kondisi orang-orang tersebut. Selain itu, kartu bintang dapat mengindikasikan keadilan dan kebenaran, dan dapat berarti bahwa kamu akan mendapatkan informasi yang akurat dan benar tentang kondisi orang-orang yang menyakitimu. Dalam keseluruhan, kartu bintang memberikan petunjuk bahwa ada harapan dan kemungkinan adanya penerangan atau penjelasan yang akan membantu kamu untuk memahami kondisi orang-orang yang menyakitimu secara lebih baik. Selain itu, kartu ini juga menunjukkan bahwa keadilan dan kebenaran akan menjadi faktor penting dalam situasi ini. Itulah makna dari kartu kita yang pertama. Sekarang kita lihat lagi kartu kedua. Gambaran apa lagi yang akan kita dapatkan? Di sini kita dapatkan kartu yang artinya pohon. Kartu ini dapat diartikan sebagai sebuah tanda bahwa orang-orang yang menyakitimu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang positif. Mereka mungkin sedang mengalami perubahan atau transformasi dalam hidup mereka, dan mungkin akan mencapai suatu tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ini bisa menjadi tanda bahwa mereka akan berusaha untuk memperbaiki hubungan denganmu, atau mungkin mereka akan berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Kartu ini juga dapat diartikan sebagai sebuah tanda bahwa orang-orang yang menyakitimu sedang menghadapi kesulitan atau tantangan dalam hidup mereka. Mereka mungkin sedang mengalami masalah kesehatan, atau mungkin ada masalah dalam keluarga mereka. Kartu ini juga dapat menjadi sebuah tanda bahwa mereka membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang lain. Kemudian, mana jika kartu pertama dan kartu kedua kita kombinasikan? Jika kita mengombinasikan kartu bintang dan kartu pohon, maka kartu bintang dapat mengindikasikan adanya harapan dan keyakinan yang kuat untuk masa depan yang lebih baik, serta
kemungkinan adanya kabar baik atau perubahan positif dalam situasi yang sulit. Sementara itu, kartu pohon mewakili pertumbuhan dan stabilitas, menunjukkan bahwa keadaan akan membaik dan berkembang seiring waktu. Dengan menggabungkan dua kartu ini, kita dapat menafsirkan bahwa ada kemungkinan bahwa seseorang atau situasi yang pernah menyakitkan kamu sedang mengalami perubahan positif dan berkembang dalam arah yang lebih baik. Ini mungkin menunjukkan bahwa ada harapan bagi hubungan atau situasi yang tadinya sulit, dan bahwa kamu mungkin akan mendapatkan kabar baik atau tanda-tanda positif dalam waktu dekat. Kira-kira seperti itu maknanya jika kita kombinasikan. Sekarang kita lanjutkan ke kartu ketiga, gambarannya akan seperti apa. Terakhir, kartu ketiga yaitu kartu yang artinya sabit atau celurit. Kartu ini menunjukkan bahwa ada perasaan sakit hati atau dendam yang mungkin masih ada di dalam dirimu, terkait dengan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Kamu perlu memperhatikan dan mengelola emosi ini dengan baik, agar tidak berdampak buruk pada kesehatan dan kebahagiaanmu. Kartu ini juga dapat mengindikasikan bahwa ada keputusan sulit yang perlu diambil dalam menghadapi orang-orang yang telah menyakitimu. Dan kartu ini juga dapat mengindikasikan kebutuhan untuk berdamai dengan masa lalu atau mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi, jika kita lihat tentang kabar mereka, maka kartu ini pun memberikan kabar buruk terkait dengan kehidupan mereka. Jadi, dari ketiga kartu ini dapat disimpulkan bahwa ada kabar baik yang datang dari orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Namun, kamu perlu tetap berhati-hati dan tidak terlalu cepat percaya. Mereka juga sedang mengalami perubahan, dan kamu dapat memberikan dukungan pada mereka. Namun, perlu juga diingat bahwa kamu perlu mengelola emosi yang mungkin masih tersimpan di dalam dirimu terkait dengan mereka. Itulah pembacaan kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera.